Halo, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan yang tidak ingin menyerah setelah terkoneksi dengan kamu. Yang masih berharap dan tidak mau menyerah dengan koneksi ini. Kita akan lihat sama-sama, teman-teman. Untuk pembacaan kali ini dan semuanya ya sifatnya general reading. Kalau seandainya kalian ingin nonton video-videoku dari zaman dulu juga nggak apa-apa. Kita akan lihat seseorang di sini bagaimana karakternya dulu. Aku akan lihat karakter dia secara overall gimana, ketakutan dia bagaimana, yang ia pendam padamu apa, kejadian yang baru saja terjadi, alam sadarnya dia seperti apa, kemudian kedepannya dia mau gimana sama kamu. Kita akan lihat dulu karakternya ya. Karakternya ini King of Scorpio ya, King Scorpio. Kita lihat King of Cups itu menunjukkan seseorang yang memang secara perasaan dia sangat suportif. Dia memang seorang pemimpin dan dia tuh sifatnya juga berempati. Kalau orang empatinya besar, galak itu cuma di mulut, teman-teman. Ya, galak cuma di mulut, tapi kalau di hati tidak segalak itu. Kemudian apa sih ketakutan dia? Dia takut tidak bisa menjadi sosok yang kuat, tidak bisa menghadapi masalah yang datang. Orangnya mungkin kalau bisa dibilang di sini dia adalah orang yang takut tidak direspek, takut dibohongin, tepatnya gitu ya, takut dibohongin, takut dikibulin, karena orangnya empatinya besar. Terus bagaimana mungkin perasaan dia sama kamu sekarang? Kamu tahu energinya masih kenceng banget ya, energinya masih kenceng di sini. Energinya juga kayak aku bilang dia tipe-tipe orang yang tidak menyerah ya. Kita bicara mengenai Seven of Wands, artinya dia masih mempertahankan sepenuh jiwanya ya untuk masih terkoneksi dengan kamu. Hal-hal yang baru ini dilakukan ya. Wheel of Fortune. Ini lebih seperti kayak entah belakangan ini dia ada sedikit keberuntungan, jadi ya nggak begitu uring-uringan. Terus mungkin dia membaik komunikasinya sama kamu secara tiba-tiba, bisa jadi. Bagaimana alam sadarnya? Page of Cups, sangat menyadari dan memang ada rasa sayang yang lebih sama kamu. Kita lihat kamu tuh sebagai cintanya dia, kamu sebagai opportunity dia, kamu sebagai orang yang mengisi hatinya. Dan bagaimana rencana dia ke depan sama kamu? Ada kartu Seven of Pentacles ya. Saya melihat di sini kamu tuh adalah bagian dari rencana. Ya, mungkin kamu masih jauh untuk digapai, mungkin masih jauh jalannya, tapi kamu sudah ada dalam planningnya dia. Sekarang yang kita harus uji, yang diuji adalah apa? Kesabaran. Banyak kok di sini yang mungkin kehidupan cintanya itu tidak beruntung ya, tidak baik. Tapi aku bisa lihat di sini kartu Seven of Pentacles ini lebih kayak menunjukkan bahwa dia sudah merencanakan, dia sudah ada potensi untuk menuju ke arah kamu ya. Kita akan lihat untuk perasaan dia lebih dalam seperti apa. Kita masuk ke dalam sisi emosionalnya dia ya. Oh, ini ada kartu lain di sini. Aku akan pakai kartu ini aja lah. Secara emosional, bagaimana dia ke kamu? Kayaknya dia itu banyak kok kayak keinginan dia untuk mendengarkan kamu ya, mulai mendengarkan kamu, mulai mensinkronisasikan apa yang ada dalam hatinya ya dengan sikap kamu, berusaha untuk tidak mau ribut. Mungkin kan gini loh,
dia tuh selalu menjaga supaya komunikasi kalian itu tidak apa ya, tidak duar, tidak meledak gitu kan. Dan yang aku lihat di sini, dia tuh sangat berhati-hati untuk bicara. Jadi apa yang ada dalam pikirannya, kalau dulu mungkin dia mudah untuk berkata ya, sekarang enggak, lebih dijaga. Kita lihat ada kartu Ten of Cups. Dia merasa terblessing, dia merasa kamu itu sebagai orang yang benar-benar totally sayang sama dia, mensupport dia. Dan di sini ada kebahagiaan tersendiri ketika kamu dekat atau kamu terkoneksi dengan dia. Menurut dia itu membahagiakan, oke? Di sini ada kartu Messenger of Thought, artinya banyak yang dia pelajari dari kamu, karena ini bicara mengenai keilmuan ya. Kalau misalnya tadinya dia bersikap mungkin buruk sikapnya, tiba-tiba ketemu kamu jadinya dia berubah, berarti dia banyak belajar dari kamu. Jadi cintanya itu bukan hanya karena cinta, karena aku cinta kamu, aku sayang kamu, tetapi lebih kepada belajar juga bagaimana memahami, ya, bagaimana cara bersikap menghadapi kamu kalau kamu lagi cranky, atau di sini dia udah nggak mau lagi yang berantem sama kamu, karena udah dalam tahap ya mau clear aja semuanya. Terus di sini ada kartu Ace of Action. Aku melihatnya adalah dia merasa percaya diri kok ya, karena dia merasa mampu untuk mengendalikan kamu, karena tidak mungkin ya banyak orang yang mudah tuh untuk nyambung sama kamu, tapi dia sangat percaya diri. Terus di sini dia merasa kayak ada pertumbuhan spiritual ketika di dekat kamu, dan menurut dia tuh penting. Kenapa? Karena dalam dia mendapatkan sebuah kenyamanan, kemudian kamu tuh mungkin yang membantu dia tuh untuk mendapatkan pencerahan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang yang tepat ya, misalnya dia ketemu sama kamu ya, dia akan belajar untuk belajar lebih baik lagi ya. Kamu kan bukan hanya orang yang ingin mencari kesenangan toh, tapi kamu juga pengen memupuk namanya rasa cinta sama dia. Nah, di sini kita akan lihat kenapa sih orang ini itu ingin masih mempertahankan hubungannya dengan kamu. Kita buka sama-sama ya. Tujuh. Tidak bukan tidak lain, kamu melihat di sini ada spiritual union. Jadi bukan hanya fisik yang memang mencintai, tapi secara jiwa, sepenuh hati mencintai kamu. Kalau orang cuma suka fisik aja akan gampang untuk pergi, tapi kalau udah kayak kecantol perasaan hati, ibaratnya kamu akan ngerasa kayak dia kepelet kamu atau kamu kepelet dia. Padahal itu bukan black magic, tapi memang secara jiwa, sepenuh hati kamu mencintai. Jadi ada pengikatan di situ. Yang kedua, di sini dia belajar untuk lebih sabar dan lebih memahami kamu, ya. Karena kita di sini ada kartu awareness juga. Dia lebih sabar dan lebih memahami kamu dalam segala hal, supaya apa? Dia belajar supaya hubungannya dengan kamu tuh menjadi lebih balancing, dalam arti nggak banyak berantem. Kalau happy ya happy, kalau misalnya ada masalah yang perlu dipecahkan ya tidak berlarut-larut ya. Nah, teman-teman, karena saya melihat di sini ya ada kartu mental konflik juga. Kalian itu sebetulnya kalau secara physically banyak sekali kayak tiba-tiba emosional, tiba-tiba marah, tiba-tiba cemburu ya. Karena kenapa? Saya melihatnya ada sesuatu yang ditahan, mungkin temptation, mungkin posisinya sekarang dia pengen ketemu kamu tapi nggak mampu, jadi uring-uringan. Pasti akan beda kalau seandainya kalian ketemu lancar, kalian ngobrol lancar. Mending ketemu dulu, ketemu fisik ya. Dan di sini aku melihatnya kamu tuh adalah awal, tengah, dan akhir. Ketika dia sudah suka sama kamu karena memang jatuh cinta, makanya ada cinta yang abadi di situ. Jadi kamu bisa melihat ya secara fisikly dia tuh udah belajar untuk mungkin menurunkan sedikit egonya, supaya apa? Supaya bisa menjaga hubungan ini. Karena ya hanya dengan kamu di sini tuh ada sesuatu yang bisa ditahan walaupun mungkin belum ketemuan. Ya. Kita tuh beda loh teman-teman, pacaran zaman dulu sama sekarang.
Kalau dulu kayaknya gampang banget ya ketemu pulang kantor, pacaran dan lain-lain. Kalau sekarang mungkin orang semenjak pandemi lebih banyak mikirin diri sendiri, makanya jarang mau ketemu hubungan cinta atau apa. Banyak kepusingan, banyak yang belum tertata dengan baik. Ya. Kenapa dia mau bertahan sama kamu? Karena saya melihatnya dia itu merasakan apa yang belum bisa dirasakan. Dia lebih apa ya, lebih bisa menyatakan sama kamu bahwa memang dia sangat bergairah sama kamu, memang sukanya dia sama kamu sih. Mungkin kalau kamu deket sama dia ada hawa panas yang naik, terus kalian bergairah begitu ya. Nah terus di sini dia merasa kayak kamu tuh pantas menjadi pendamping dia. Kenapa? Karena kamu tuh kalau memberikan support juga nggak macem-macem, all out. Di sisi lain, kamu tuh adalah orang tersabar, terlembut. Terus di sini kamu tuh suka sesuatu yang harmonis, baik-baik saja, walaupun sedikit banyak drama, tapi dia merasa aman sama kamu. Ya, kamu juga orangnya termasuk orang yang nggak mau hubungan itu berantakan karena ego. Jadi kamu tuh kadang bisa ngalah. Kamu memahami bahwa cinta ini dalam perjuangan. Aku bisa melihat banyak sekali kekhawatiran. Dan mungkin di sini ada yang lagi mengisolasi diri. Jadi kamu belum ketemu dia, dia belum ketemu kamu. Dikarenakan ya, kamu tahu sendiri. Sakitkah? Memang kondisinya rumah kamu nggak deket kah? Atau gimana? Gitu ya. Dia itu lebih menggunakan indera perasa daripada dia melihat langsung kamu. Nah, kenapa aku bilang di sini kalian mungkin ada yang nggak ketemu? Karena dia banyak menggunakan insting dan kamu pun begitu. Sebenarnya tarikan kamu sama dia ini benar-benar kuat, tinggal semesta aja crot kasihin kebahagiaan buat kamu. Mungkin ya kamu bisa menjemput dia atau dia jemput kamu. Ya, ada kartu Eight of Swords. Aku lebih ngelihat di sini bahwa kamu tuh susah dilupakan karena dia sudah merasa nyaman, dan di sini takut untuk keluar, untuk berpisah dari kamu tuh takut karena sudah nyaman dengan pikirannya. Dia bukan orang yang suka mencoba hal baru gitu loh. Bagi dia sudah cukup. Dan di sini ada kartu Page of Swords. Ini bercerita mengenai kebenaran, ya, mengenai ada satu pengalaman dengan kamu mungkin yang tidak terlupakan. Terus aku lebih melihatnya mungkin dia suka kepoin kamu dari dulu, bisa jadi. Mungkin dia banyak mendengar cerita tentang kamu ya dari orang lain, dan dia tuh membutuhkan validasi, dan dia yakin gitu loh bahwa kamu tuh tidak seperti yang dikatakan orang. Dia punya pendirian bahwa kamu tuh termasuk orang yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya ya. Terus kita akan lihat perasaannya. Sebetulnya apa sih yang dia selama ini rasakan sama kamu? Kita lihat ya, ceritanya gimana. Aduh, sorry. Aduh. Ada satu kata, dewasa. Jadi menurut dia koneksinya dengan kamu tuh bukan kayak cinta kemarin sore. Benar-benar jatuh cinta dan pengen dirawat, dan semuanya mungkin ya kalian tuh sudah banyak sekali mengalami perdebatan, sudah sering putus nyambung. Tetapi itu ya pelajaran tersebut yang mendewasakan kalian. Lalu di sini ada family. Dia merasa kayak kamu ini adalah keluarga. Kamu ini bukan orang lain. Kamu adalah orang yang menurut dia itu termasuk orang yang care, peduli. Jadi level sayangnya dia ke kamu itu bukan karena apa? Bukan karena cuman cinta aja, tapi sudah mendalam. Kayak
mungkin dia punya gejolak untuk melindungi kamu. Terus di sini ada kartu trust, dimana kartu trust ini artinya adalah nyaman dan percaya, ya, dia tidak meragukan apapun tentang kamu. Di sini kita lihat ada energi ungu, energi biru tua, ya, itu berarti bicara mengenai ketenangan. Dan yang aku lihat di sini juga ada seperti kayak dorongan gitu loh, untuk memang mengenal kamu lebih jauh dan mempercayai apa cerita kamu. Mungkin dia jadi pendengar yang baik. Ini yang buat parah ya, sehingga kamu tidak bisa lepas begitu saja dari kolamnya dia. Ada koneksi jiwa. Mungkin ini tidak bisa dijelaskan secara spesifik ya, dalam arti kalau ilmu sainsnya sesuatu yang kebetulan, misalnya kamu feeling ini, dia juga lagi begitu, misalnya kamu ada feeling yang enak tentang dia, ternyata dia lagi happy, ya mungkin. Tapi kayak memang kalian berdua ini punya satu hubungan batin yang sangat kuat, dimana hubungan batin itu memang mempengaruhi nantinya moodnya kalian. Mungkin sebetulnya dia kadang-kadang sudah tahu kamu tuh kangen sama dia, kamu rindu sama dia, tapi kan ini kan semuanya tergantung juga dari zodiaknya ya. Kalau misalnya dia adalah zodiak Cups, ya dia bisa sesaat menghilang, ya, tenggelam dengan air, bisa aja tiba-tiba dia muncul ke permukaan. Kalau dia Aries atau energi api, biasanya dia ngilang, datang lagi dengan cerita seru. Terus kalau seandainya dia adalah seorang earth sign, ya, earth sign misal Taurus, Capricorn, Virgo, mungkin dia akan love booming kamu dengan kata-kata, kamu udah makan belum, kamu ini belum, kalau ngomong suka lama ya. Terus kalau misalnya dia Gemini, Libra atau apapun, mungkin dia akan care kamu ya seperlunya aja. Jadi ya ini semua kembali ke zodiak. Tapi yang pasti, apakah bentuk soul connection-nya kuat atau tidak, hanya kamu yang merasakan. Banyak sekali keterbukaannya, kamu udah banyak cerita sama dia, dia juga cerita keluhannya sama kamu. Dan yang terakhir di sini, kamu kadang ngerasa nggak sih, kamu udah nggak mau sama dia gitu, tapi dia masih lekat sama kamu. Karena kenapa? Ya ada keamanan dengan kamu, ada perasaan yang nyaman dengan kamu. Dan di sini ada kartu rejection, artinya apa? Artinya mungkin kadang-kadang ini bisa switch on switch off ya, dalam arti kadang kamu lagi cinta sama dia tapi dianya kayak cuek, dikalanya kamu cuekin dia, dianya menyalah. Paham kan di sini? Nah, kalau kayak gitu kalian mungkin harus lebih bisa ngontrol bahwa oke, dia baik-baik aja, nggak ada yang harus aku khawatirkan ya. Jadi kalian itu nggak usah banyak overthinking, jatuhnya overthinking. Misalnya kamu lagi kangen, kamu lagi berbunga-bunga sama dia, tapi tiba-tiba omongan dia cuek aja, ilfeel tau. Makanya udah, sekarang banyak tahan, ikutin aja permainan dia gimana. Toh karena memang sudah ada kenyamanan, karena memang dia mencintai kamu, jadi ya jujur aja, orang ini kan susah lepas dari kamu ya. Ini adalah nama-namanya. Kalau misalnya ada kemiripan atau memang kalian merasa memang bacaanku tepat walaupun namanya nggak ada, nggak masalah. Oke, selamat siang, doain ya aku cepat sembuh. Jangan lupa di like, share, subscribe, and see you when I see you. I love you, bye bye.